من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Apa makna ayat ini? Wa dan ingatlah, Nabi mereka langsung pakai nama, ya Musa, Musa. Ngombe tadahda misalkan ida nanggor ustadzda langsung nyebut nama, di dasarnya kena ustadz. Ya. Nanggor ustadz saja, manggil ustadz saja langsung nyebut nama, kurang adab, kurang akhlak. Bani Israel ini yang dipanggil bukan ustadz Nabi. Apa kata mereka? Ya Musa, Musa. Ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan kami tidak akan nu'mina laka, beriman kepadamu. Lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu. Hatta sehingga narallaha jahratan, kami melihat Allah langsung. La ilaha illallah. Dik kami milih beriman sampai kami melihat Allah langsung. Fa akhadhatkumus sa'iqatu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ingat kejadian itu. Tatkala kalian mengatakan, wahai Musa, kami tidak akan beriman sampai melihat Allah langsung. Fa akhadhatkumus sa'iqatu, maka kalian pun langsung disambar oleh petir. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat kejadian itu. Kita ada langsung kejadian di mana kalian disambar oleh petir itu. Jamaah sekalian, ini permintaan mereka, perkataan mereka kepada Nabi Musa. Allah katakan, "Tsumma ba'atsnakum", kemudian kami bangkitkan kalian, karena tatkala disambar petir itu mereka mati. Apa nikmat yang Allah berikan kepada mereka? "Tsumma ba'atsnakum", kemudian kami bangkitkan kalian min ba'di mautikum, setelah kalian mati. La'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. Yang umbi ceritanya ini, jamaah sekalian, mara ongkat tiang si berukno, Bani Israel ini suatu kaum yang Allah berikan banyak nikmat. Tetapi balasan mereka syukur atau kufur? Kufur, ingkar. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan, semakin mereka membangkang. Saya pensifat ini Bani Israel. Kenapa Allah ceritakan Bani Israel banyak di dalam Al-Quran? Supaya kita tidak mengikuti sifat mereka. Lamun Allah nyade ida nikmat, syukur. Semakin luwe Allah sade ida nikmat, semakin dah bersyukur. Dendek seperti Bani Israel. Bani Israel semakin banyak nikmat, semakin ingkar, semakin membangkang. Kejadiannya jamaah sekalian, kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Setelah Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan pasukan Fir'aun, ya. Kita gen bercerita ini lagu cerita Al-Quran. Betiang ngendeng dendik detinduk, ya. La ilaha illallah. Lek luar ya ujang, lek dalam kita bercerita ya mai gati tinduk ini. Balagu dendik detinduk. Ini cerita Al-Quran ini. Cerita Al-Quran.
Nabi Musa dan Bani Israel Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun dan pasukan Fir'aun. Berapa banyak tentara Fir'aun ngejar Nabi Musa dan Bani Israel? Sekitar 1.600.000. Ya. Sekitar 1.600.000 pasukan dibawa oleh Fir'aun ngejar Nabi Musa dan umat Nabi Musa Bani Israel ini. Lagu selapukna pasukan Fir'aun 1.600.000 mati tenggelam di Laut Merah. Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Setelah selamat, jamaah sekalian, setelah selamat, bukannya bersyukur, bukannya semakin bertauhid, justru Bani Israel ini membuat patung anak sapi untuk disembah. La ilallah. Beruk taselamatang dari Fir'aun ini, tulak ya pada gawe syirik, tulak ya balik gawe syirik, membuat patung dari anak sapi mereka sembah. Ya. Akhirnya Allah menyuruh mereka taubat. Bagaimana cara taubatnya? Harus bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Nah jamaah sekalian, ya nikmata, ya syukurta menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimanapun besar dosa kita, cara bertaubatnya istighfar ngendeng ampun. Lamun Bani Israel kalau mereka berbuat dosa dan ingin minta ampun, caranya harus bunuh diri. Ya. Nah setelah mereka bunuh diri, berapa yang mati? Kata Imam Ibnu Katsir, 70.000 yang mati. Setelah mereka bunuh diri, maka Nabi Musa alaihissalam memilih 70 orang. Pira dengan 70, 70 dengan dipilih oleh Nabi Musa, dan 70 orang ini yang terbaik dari umatnya Bani Israel, yang terbaik, si paling soleh. 70 orang dipilih oleh Nabi Musa untuk pergi ke Bukit Tursina. Ya. Wah mulai dah ngantok ke. Ya. 70 orang ini dipilih, dan 70 orang ini si paling soleh, si paling baik, dipilih dibawa ke Bukit Tursina. Kemudian Nabi Musa pun berbicara dengan Allah secara langsung. Dan ingat, di antara kelebihan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa diajak bicara langsung oleh Allah. Ya langsung Nabi Musa dengar suara Allah langsung. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah bicara langsung kepada Nabi Musa. Ini kelebihan Nabi Musa. Makanya gelar Nabi Musa adalah Kalimullah, Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Cuman Nabi Musa ya sekedar dengar suara, tidak bisa melihat Allah. Yaminu Bani Israel si 70 ini, yang 70 orang ini, mereka ikut mendengar suaranya Allah. Ternyata tatkala mereka mendengar suara Allah, mereka tidak puas. Apa kata mereka? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, lamun sekedar suara kami belum mau beriman. Ini paling soleh ini. La ilaha illallah. Si paling soleh dari umat Bani Israel, kelakuannya seperti ini, yang paling soleh. Tatkala mereka mendengar suara Allah, mereka mengatakan, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak mau beriman hatta narallaha jahratan, sampai kami lihat Allah terang-terangan. Lamun suara jadi man. Subhanallah. Ini yang paling soleh.
Fa'akhadhatkumus sa'iqah, langsung Allah kirim petir menyambar mereka. Apa bahasa Anda petir? Teker. Langsung Allah kirim teker nyambar mereka. Mati semuanya yang 70 ini. Permintaannya itu tidak sopan. Nabi Musa saja nabi, paling mentok bisa mendengar suara Allah, ngelihat Allah tidak bisa. Iya, ndekna nabi ini, tetapi pengendernya lebih daripada nabi. Lebih daripada nabi. Iya. Nabi saja, Nabi Musa sampai hanya bisa mendengar suara. Ngelihat Allah belum pernah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Allah katakan, innaka lan tarani, wahai Musa, engkau tidak bisa melihatku di dunia, tidak bisa. Lagu ini 70 dengan bukan nabi, bukan rasul, pengenderna kami tidak mau beriman sampai ngelihat Allah. Ya sopan ketunde ini, darah akhlaknya ini. Fa akhadhatkumus sa'iqah, ditamper, disamber oleh teker itu, petir. Mereka semuanya mati. Nah, ketika mereka semua mati, Nabi Musa alaihi salam baka, Nabi Musa menangis. Wa yad'u Allah, kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ya. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi, madza aqulu li bani Israil idza ataituhum wa qad ahlakta khiyarahum. Ya Allah, apa yang akan saya sampaikan nanti ke umat saya yang di sana kalau saya pulang, sedangkan engkau membinasakan orang yang terbaik di antara mereka. Si 70 ini ya Allah, si paling soleh ini, dan mereka sudah engkau binasakan ya Allah. Paling soleh yang 70 ini engkau binasakan. Apa saya akan sampaikan ke umat saya Bani Israel di sana itu? Terus Nabi Musa nangis. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ahyahum, akhirnya menghidupkan mereka lagi yang 70. Faqamu rajulun, satu-satu mereka hidup. Itulah yang Allah sebutkan, thumma ba'athnakum min ba'di mautikum, kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian mati. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, supaya bisa bersyukur. Tetapi apakah mereka bersyukur? Semakin yang membangkang. Maka dendek jama dah ikutin sifat Bani Israel ini. Sifat si paling lengeh itu Bani Israel sudah. Yahudi ini, ya. Taib. Kemudian setelah itu jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kira-kira lamunita, kira-kira ya, seandainya kita mati, Allah matikan kita, ya. Kemudian kita melihat siksa kubur, kita melihat semuanya. Setelah itu Allah bangkitkan kita lagi, Allah beri kita kesempatan kedua. Kira-kira kita jadi dengan soleh atau tetap tidak soleh? Pasti kita akan jadi dengan soleh, insyaallah. Lagu Bani Israel ini tidak, ini semakin membangkang, ya. Allah subhanahu wa ta'ala katakan ayat selanjutnya tentang nikmat yang Allah berikan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam, wa dhallalna, dan kami jadikan payung, kami jadikan sebagai payung, alaikum, atas kalian, al-ghamam, awan. Aun-aun bahasa Anda? Aun-aun. Si jari payungnya Bani Israel ini awan. Kemanapun mereka berjalan, ngikut dia awan ini. Dia ulah kepanasan. Nikmat apa ini? Kemanapun mereka jalan, terus awan ini, awan-awan ini ngikut. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa
wa anzalna, dan kami turunkan alaikum, atas kalian, al-man. Manna ini jamaah sekalian, manna ini sebagian ulama mengatakan makanan, sebagian ulama mengatakan minuman. Manna ini, ya. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan yang benar adalah manna ini makanan, tetapi kalau dicampur pakai air dia jadi minuman, ya. Itu yang benar. Manna ini ya makanan, Allah turunkan langsung dari langit sebagai makanan mereka. Disebutkan oleh ulama tafsir, setiap pagi manna ini turun dari langit. Bilang lema, ya turun dari langit manna ini. Man namanya, manna. Kemudian tinggal mereka ambil saja, tetapi tidak boleh untuk disimpan. Diambil untuk makanan hari itu saja. Kalau disimpan basi dia. Jadi setiap hari itu sudah jelas rezeki mereka. Dalam wanita jemaah sekalian, kita keluar dari rumah mencari rezeki, wah jelas ke rezeki datun dek man. Ida sugul jauh barang dat ke pasar, wah pasti kegen laku barang datun dek man. Bisa jadi pulang lagi barang ini. Kalau Bani Israel, mereka sudah tahu besok dapat makanan, besok dapat sudah tahu. Kenapa? Karena manna ini turun setiap hari, setiap pagi, dan tidak boleh disimpan. Kenapa? Besoknya akan turun lagi. Kalau disimpan basi dia. Itu makanan mereka, rizki mereka sudah jelas. Nikmat luar biasa. Wasalwa, salwa ini burung. Sebagian ulama mengatakan diantaranya Abdullah bin Abbas, ta'irun yushbihu as-summani. Salwa ini burung mirip apa namanya? Puyuh, bubut. Burungnya mirip bubut. Ya, summani. Kata Abdullah bin Abbas, salwa ini burung yushbihus summani, mirip dengan summani. Summani itu burung puyuh, itu bubut itu. Ya. Jadi makanan mereka ini setiap hari burung ini datang dan tidak perlu lari-lari menangkapnya. Datang. Beida kelem Idul Fitri, ida nyeramnya manok ini untuk disembelih. Padahal manok dia sendiri. Ida maliknya perlu dikejar, padahal itu ayam pelunggu sendiri. Ini tidak. Salwa ini dia datang, mudah. Rezeki mereka itu jelas. Jamaah sekalian, kapan mereka diberikan awan, diberikan manna dan salwa ini? Ini ketika mereka sedang di dalam tih. Tih itu artinya tersesat, kepusa. Ndek na sesat menyimpang, ndek. Kepusa. Kepusa bahasa Anda, kepusa. Kenapa mereka bisa kepusa jamaah sekalian, tersesat? Kenapa? Jadi ketika mereka sudah selamat dari kejaran Fir'aun itu, Allah menyuruh mereka masuk Baitul Maqdis, negeri Palestina. Masuk kalian Baitul Maqdis, siara di Palestina itu masuk, negeri Palestina masuk. Tetapi pada saat itu Palestina dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Apa kata mereka? Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Mereka mengatakan, Musa, ida nyuruh kami masuk ke Palestina, sedangkan Palestina ini di dalamnya ada orang-orang zalim. Wa inna lan nadkhulaha, kami tidak mau masuk hatta yakhruju minha, sampai orang-orang zalim di dalamnya keluar. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun, kalau mereka sudah keluar baru kami masuk. Padahal ini perintah nabinya.
perintah nabinya ini. Baik. Bahkan mereka dijanjikan kemenangan. Yang penting daripada militama, yang penting mau masuk, kalian akan menang melawan orang zalim di Palestina itu. Kalian akan menang. Allah katakan, فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. Kalau kalian masuk, kalian akan menang. Sudah dijanjikan. Yang penting dah militama, ginda pasti menang. Ya. Apa kata mereka? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Wahai Musa, kami selama-lamanya tidak mau masuk. Madamu fiha, selama mereka masih di dalam. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Lamun damili tama berperang melawan mereka, silahkan masuk sendirian wahai Musa, ajak Tuhanmu Allah itu. Idhhab anta wa rabbuka, pergilah engkau bersama Tuhanmu, faqatila, kalian berdua saja yang perang melawan mereka. Innaha huna qa'idun, kami duduk di luar nunggu, kata mereka. Kan darah akhlak Bani Israel ini. La ilaha illallah. Nikmat luar biasa, lagu bengkeng luar biasa. Makanya Allah ceritakan. Kan main anganna rukat ngana, idhhab anta wa rabbuka, pergilah engkau dan Tuhanmu. Mereka tidak mengatakan dan Tuhan kita, tidak, Tuhanmu. Tidak mengatakan pergilah engkau dan Tuhan kita, Tuhanmu. Faqatila, kalian berdua saja yang perang melawan orang zalim itu. Innaha huna, sesungguhnya kami di sini saja, qa'idun, duduk nunggu. Lamun dah menang kami tamam, katanya. Akhirnya Nabi Musa pun mengatakan, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Wahai Allah, kata Nabi Musa, aku tidak bisa mengurus kecuali diriku saja dan saudaraku Nabi Harun. Di ayat setelahnya Allah mengatakan, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Wahai Musa, negeri Palestina ini haram untuk mereka. Karena mereka sudah disuruh masuk, tapi mereka tidak mau, haram untuk mereka. Arba'ina sanatan yatihuna fil ardi, mereka akan kepusak di atas muka bumi arba'ina sanatan, 40 tahun. Jadi selama 40 tahun mereka jalan terus, tidak tahu arah. Dihukum oleh Allah, kepusak pira tahun? Petang dasa tahun leka terus. Tapi lihat, ketika mereka sedang dihukum oleh Allah kepusak, tetap Allah kasih nikmat. Padahal mereka sedang dihukum, tetapi nikmat tetap jalan. Luar biasa nikmat mereka. Disebutkan para jemaah sekalian, ketika mereka sedang kepusak tersebut, mereka pun bertanya, wahai Musa, panas ini, aina zil, mana payungnya? Padahal mereka sedang dihukum, lagu pengendengnya lui. Ya. Sedang dihukum, permintaannya banyak. Ini panas wahai Musa, aina zil, mana payungnya? Maka Nabi Musa pun berdoa, Allah katakan, wa dhallalna alaikumul ghamam, kami jadikan awan sebagai payung kalian. Setelah mereka dapat payung, mereka mengatakan, hadza dhil wa aina at-ta'am. Wahai Musa, ini kan baru payung, makanannya mana? Makanannya mana? Wa anzalna alaikumul man, kami berikan kepada kalian manna yang tadi itu. Bilang lema, setiap pagi turun langsung dari langit, tinggal mereka ambil saja. Iya. Ketika mereka sudah dapat makanan, mereka mengatakan, wahai Musa, ini baru makanan, mana minumannya? Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Ketika Nabi Musa minta minum untuk kaumnya,
kami suruh Nabi Musa pukul batu, langsung keluar 12 mata air. Ya. Ketika mereka dapat manna, dapat minuman, mereka mengatakan, masa ini saja wahai Musa, tambah. Akhirnya wassalwa, diturunkan salwa. Dalam riwayat dikatakan, ini kan makanan, minuman, payung, mana thiab, aina thiab, mana pakaiannya. Mereka diberikan pakaian. Ulama tafsir mengatakan, thiyabuhum tatulu kama yatulu ahaduhum. Pakaian mereka itu ikut panjang ketika tubuh mereka semakin tinggi. Ya nurutan pakaian ini jamaah sekalian. Jadi semakin tinggi badan mereka, semakin tinggi pakaian ini. Wahai dan kita pakaian segitu. Beula ida nyambung ya nganti ia tukang jahit. Ya, tiang kentot sudah kentot bahasa sampai. Wah kentot tiang ini sambungan itu dulu. Tidak, mereka tidak seperti itu. Badan mereka tinggi, pakaiannya ikut tinggi. Nikmat apa yang belum Allah berikan? Lagu bengkengnya, bangkangnya luar biasa. Ya. Ini ingat, mereka sedang dihukum ini, tapi nikmat tetap turun. Kita lanjutkan jamaah sekalian. Jadi Allah katakan, wa dhallalna 'alaikumul ghamam, kami jadikan awan sebagai payung kalian, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan manna serta salwa. Salwa ini apa salwa? Burung. Ya mirip burung puyuh, burung bubut. Ya mirip pada bubut. Sedangkan manna ini ada yang mengatakan makanan, ada yang mengatakan minuman. Pendapat yang betul kata Imam Ibnu Katsir, manna ini kalau dimakan tanpa air maka dia makanan, tetapi kalau dicampur air dia bisa jadi minuman. Baik. Kemudian Allah katakan, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu, makanlah kalian. Min thayyibat, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang kami rizkikan kepada kalian. Makan dari yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Wa ma zalamuna, mereka tidak menzalimi kami kata Allah, walakin kanu anfusahum yadhlimun, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ayat ini jamaah sekalian bukan hanya khusus untuk Bani Israel, juga untuk kita. Ayat Simbe penutupnya ini, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ketika manusia berbuat dosa, mereka tidak merugikan kami kata Allah, tetapi mereka merugikan diri mereka sendiri. Saya rugi lamun berbuat dosa, Allah atau kita? Saya untung tatkala kita melakukan ibadah, Allah atau kita? Allah tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari ibadah kita. Bahkan Allah mengatakan, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an, seandainya kalian semua di atas muka bumi ini kafir, seandainya kalian semua kafir, fa innallaha laghaniyun hamid, Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha terpuji. Kekayaan Allah tidak berkurang gara-gara kita kafir. Tidak. Si rugi kita. Angkat jemaah sekalian, dan ini sering kita sampaikan, jangan pernah merasa berjasa terhadap agama Allah. Ya. Dendek darukat ngana, lamun dekna aku dibanding lagi nyebar sunnah ini. Ya masih luwe hamba-hamba Allah yang lain selain kita. Agama Allah ini akan tetap jalan bina au bigairina kata para ulama, entah dengan kita ataupun dengan selain kita. Lamun dia milih bantu agama Allah, masih ada orang lain yang akan membantunya. Jadi merasa berjasa. Ya. Allah tidak mengambil keuntungan gara-gara kita taat, tidak. Allah tidak rugi gara-gara kita maksiat. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri.
Baik. Masih lanjut tentang nikmat Bani Israil ini. Nah, berapa tahun mereka ke pusat? 40 tahun. Setelah 40 tahun jamaah sekalian, setelah mereka 40 tahun ke pusat, ke sana kemari, akhirnya hukuman itu pun berhenti. Mereka disuruh masuk lagi ke negeri Palestina. Disuruh lagi mereka. Allah berfirman, "Wa idh qulna adkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin." Setelah 40 tahun mereka dihukum ke pusat, akhirnya hukuman ini selesai. Apa kata Allah? Wa idh qulna, ingatlah ketika kami berkata, udkhulu, masuklah kalian, hadhil qaryah, negeri ini. Datama Malik diperintahkan untuk yang keberapa kali ini? Kedua. Perintah pertama mereka tidak mau. Mungkin setelah dihukum mereka akan mau. Apalagi petang dasa tahun hukumannya ini. Mungkin mereka akan mau. Makanya Allah perintahkan, wa idh qulna dukhulu hadhil qaryah. Ingatlah ketika kami berkata, masuklah kalian ke negeri ini. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Makanlah dari apa yang ada di negeri ini, haitsu syi'tum, semau kalian, ragada, dengan senang-senang, dengan puas. Jadi orang-orang zalim yang dulu tinggal di sana itu sudah kalah. Kah nengkakah datama. Karing dan nikmatin hasil sudah. Masuk dan makan dari apa yang ada di negeri tersebut, haitsu syi'tum, semau kalian, ragada, dan sepuasnya. Cuman satu syaratnya. Wadkhulul baba, masuklah kalian dari gerbang, sujjada, dalam keadaan nunduk gini. Masuk kalian dengan cara apa? Menundukkan kepala gini. Wa qulu hittatun, dan ketika masuk itu ucapkan hittah. Apa ucapannya? Hittah, hittah, hittah. Apa arti hittah? Maghfirah, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni kami. Lamunita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu permintaan Allah. Sekarang silahkan masuk. Orang zalim sudah tidak ada di dalam ini, nggak ada. Kemudian nanti di dalam kalian bisa makan sepuasnya. Cuman syaratnya satu. Ketika kalian masuk dari gerbang negeri ini, masuklah dengan menundukkan kepala dan ucapkan hittah. Apa arti hittah? Ya Allah ampuni kami. Apa yang akan mereka dapatkan kalau mereka jalankan syarat ini? Naghfir lakum khotayakum, kami ampuni semua kesalahan kalian yang dulu itu. Ya mudah ke syaratnya ini? Mudah gati. Tinggal itu gini. Apa beratnya ini? Apa beratnya begini? Apa beratnya mengatakan hittah, ampuni kami? Apa beratnya? Sedangkan keutamaannya besar. Naghfir lakum khotayakum, kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan di dalam kalian bisa makan sepuasnya. Bahkan wasanazidul muhsinin, kami akan memberikan tambahan bagi orang yang berbuat baik. Kalau kalian berbuat baik, di dalam kami kasih tambahan nikmat lagi. Syaratnya ya mudah, upahnya ya beli. Ya. Kira-kira lamun ide hidup di zaman itu ginda mati atau ndek? Mendek tahu. Ya. Ndek tahu ya. Hidayah ini. Ya. Tapi mudah-mudahan sekarang kita belajar dari mereka sekarang. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Syaratnya mudah, tundukkan kepala, ucapkan hittah,
keutamaannya, upahnya, naghfir lakum khotoyakum, kami maafkan kesalahan kalian. Kemudian fakulu minha haitsu syi'tum ragadan, di dalam kalian makan semau kalian, sepuas kalian. Yang ketiga, wasanazidul muhsinin, kalau di dalam kalian soleh, kami tambah lagi nikmatnya. Upahnya luar biasa. Tapi bangkang bengken. Apa kata Allah? Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Fabaddala alladhina zalamu, orang-orang zalim itu baddala, mereka merubah, qawlan, ucapan, ghayra alladhi qila lahum, selain yang disuruh kepada mereka. Ucapan apa yang disuruh? Hittah, minta ampun. Hittah, tetapi mereka rubah ucapan itu. Kata ulama tafsir, dua yang mereka rubah. Yang pertama al-fi'il, perbuatan mereka rubah. Yang kedua al-qaul, ucapan mereka rubah. Perbuatan mereka disuruh nunduk, lagu ternyata pas masuk begini mereka. Rafi'i ru'usihim, kata ulama tafsir, mereka mengangkat kepala mereka seolah-olah nantang Allah gini. Ya beruta sawi hukum pira tahun? 40 tahun. Lagu ndak jerihna Bani Israel. Rafi'i ru'usihim, mereka angkat kepala mereka. Disuruh nunduk, diangkat. Itu perbuatan mereka rubah. Yang kedua, mereka disuruh mengucapkan hittah. Hittah artinya ampuni kami ya Allah. Mereka rubah pakai hintah. Apa? Hintah. Ya berombok nun. Hintah. Disuruh hittah jadi hintah. Apa arti hintah? Beras, beras ya Allah. Gandum, gandum, beras. Mereka disuruh minta ampun, tetapi yang mereka ucapkan beras, beras, beras katanya. Allah katakan alladzina zalamu, orang-orang zalim. Kata para ulama, maka ini menjadi dalil orang yang merubah syariat Allah adalah orang yang zalim. Siapapun itu, sai-sai si rubah agama Allah, dia zalim. Allah suruh ucapkan ini, ucapkan sudah. Allah suruh lakukan ini, lakukan sudah. Dendek rubah-rubah ya Malik, dendek tambah, dendek kurangin. Kenapa? Zalim. Allah yang memberikan gelar ini. Fabaddala alladhina zalamu, orang-orang zalim itu merubah. Demili kiatun di demili tetanggor zalim, kalau merubah agama Allah zalim sudah. Mau ataupun tidak mau, terima ataupun tidak terima, merubah agama Allah adalah kezaliman. Terima sudah apa yang datang. Jadi mereka rubah, dia jemaah sekalian. Perbuatan mereka rubah, suruh nunduk malah donga, dengar gini. Disuruh mengatakan hittah, mereka katakan apa? Hintah. Apa arti hintah? Beras atau gandum, gandum, gandum. Baik. Maka kita belajar. Apapun yang Allah turunkan dari agama ini, jangan kita seperti Bani Israel, terima apa adanya. Apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul, jangan rubah. Ada sebuah riwayat jemaah sekalian, degita para sahabat jauh betul dari Bani Israel. Lamun Bani Israel tadi tatkala diajak perang, apa ucapan mereka? Wahai Musa, ida kanca Allah kan lalu perang. Kami nunggu di sini. Ketika terjadi perang Badar, pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa jumlahnya? 319. Orang kafir Quraisy berapa? 1000. 300 siwa olah selawan 1000. Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, bagaimana ini? Bagaimana ini?
Kita 319 melawan 1000. Ada seorang sahabat namanya Al-Miqdad ibnul Aswad. Apa kata dia? Ya Rasulullah, la naqulu laka kama qalat Banu Israel li Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila fa innaha huna qa'idun. Wahai Rasulullah, tenang saja wahai Rasulullah, tenang. Kami tidak akan mengucapkan ucapan seperti yang dulu diucapkan Bani Israel kepada Nabi Musa. Mereka mengatakan, wahai Musa, pergi dengan Tuhanmu, berperanglah berdua. Kami nunggu duduk-duduk di sini. Kami tidak akan mengucapkan ini wahai Rasulullah. Tetapi kami akan mengatakan, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Ya Rasulullah, pergilah engkau dan Allah dan berperanglah. Inna ma'akuma muqatilun, dan kami juga akan ikut berperang. Itu ucapan kami. Sahabat tidak mau sama dengan mereka. Bayitain dah harus begitu. Dendek milih pada. Ya. Baik. Mereka merubah agama Allah, kita jangan rubah. Dalam sebuah riwayat, Umar ibnul Khattab, dia jalan di gang yang ada di kota Madinah. Umar ibnul Khattab, dia jalan. Tiba-tiba jatuh air mengenai Umar yang jalan. Teri air. Apa bahasa kita, Pak Dokter, si kopong itu ya, kopong. Jadi kopong rumah orang ini, kopong rumahnya itu yatama timpak langan, masuk ke jalan kopongnya itu. Kopong airnya itu masuk ke jalan. Otomatis kalau hujan basah orang yang lewat. Nah, kebetulan Umar ini dia lewat di gang itu, tiba-tiba dia kena. Dia lihat, nah, saya masang kopong seperti ini, kata dia. Langsung Umar ibnul Khattab dia naik. Dia putar kopong ini. Dia rubah arah kopong ini, dia rubah. Setelah itu dia turun. Pas dia turun, keluar pemilik rumah. Keluar pemilik rumah. Apa kata pemilik rumah? Apa yang pelungguh lakukan wahai Umar? Umar bin Khattab mengatakan, saya baru saja merubah posisi kopong air ini. Ya, saya rubah posisinya, arahnya. Apa kata pemilik rumah tersebut? Pelungguh tahu siapa yang memasang kopong itu. Siapa, kata Umar? Rasulullah SAW. Nabi si masangnya. Langsung Umar bin Khattab dia duduk. Kemudian dia katakan kepada pemilik rumah, ayo naik ke pundak saya. Balikkan dia. Taek lek toak tiang, tulakang malik kopong ini seperti tadi. Apa kata orang tersebut? Tidak, pelungguh saja yang naik ke pundak saya. Apa kata Umar? Tidak, saya merubahnya. Engkau yang naik. Subhanallah. Coba jemaah sekalian, kopong air mereka tidak berani rubah, apalagi agama. Kopong air. Gara-gara Nabi yang meletakkannya, mereka tidak berani merubahnya. Kopong air. Apalagi ajaran Nabi SAW. Kita harus belajar dari mereka. Ya. Baik. Siapa yang merubah ajaran Allah dan Rasulnya, Allah sebut fabaddala alladzina zalamu, orang-orang zalim. Wallahu taala a'la wa alam. Masih ada lanjutan Bani Israel ini. Ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Tiang yang maaf atas segala kekurangan. Lamun ara genda ketuanan tiang persilahkan selesai azan lamun ara. Allah